Beberapa titik Pencemaran sudah jadi limbah tempat kotoran sapi, pembuangan sampah. limbah yang juga membuat warga bisa digunakan lagi itu berasal. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebelum itu, kita harus mengenal lebih dekat dulu nih, apa itu pencemaran air. Jadi, dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Apa saja sih penyebab pencemaran air? Yang pertama yaitu limbah dari aktivitas rumah tangga. Limbah ini dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, misalnya limbah dari rumah, pasar, rumah sakit, sekolah, perkantoran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu limbah dari aktivitas industri pabrik. Apabila limbah tidak diolah terlebih dahulu akan menyebabkan limbah berbau tidak sedap dan mengandung senyawa kimia yang berbahaya bagi makhluk hidup. Yang ketiga yaitu limbah dari aktivitas pertanian. Sisa pupuk kimia dan cairan pestisida yang larut ke dalam air akan menyebabkan pencemaran air. Yang keempat yaitu membuang sampah sembarangan. Yang kelima yaitu menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Hal ini dapat membunuh biota laut di dalamnya. Yang keenam yaitu aktivitas pertambangan. Apabila minyak tumpah ke laut akan menyebabkan biota laut menjadi terancam. Lalu apa aja sih indikator yang disebut sebagai pencemaran air? Yang pertama, perubahan pada temperatur air. Oksigen yang berada di dalam air berasal dari udara yang secara lambat terdifusi ke dalam air. Semakin tinggi kenaikan suhu di dalam air, semakin sedikit pula oksigen yang terlarut di dalamnya. Hal ini dapat mengganggu kehidupan makhluk di dalam air. Yang kedua, perubahan pH atau konsentrasi ion hidrogen. Air limbah dan bahan buangan industri akan mengubah pH di dalam air yang akhirnya akan mengganggu kehidupan biota akuatik. Yang ketiga, perubahan warna bau dan rasa. Bahan buangan dari air limbah yang dapat larut dan terdegradasi akan merubah warna air. Begitu pula aktivitas mikroba yang merombak air bahan buangan akan menimbulkan bau. Yang keempat, mikroorganisme patogen yang berlebih atau kurang. Mikroorganisme patogen dapat berkembang biak bila bahan buangan industri dibuang ke lingkungan perairan. Mikroorganisme patogen ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang kelima, muncul endapan bahan terlarut kolodial. Bahan industri yang berbentuk padat dan tidak dapat larut dapat mengendap dan akhirnya mengalami sinar matahari yang akan masuk dan menghalangi fotosintesis mikroorganisme di dalamnya. Yang keenam, peningkatan radioaktivitas pada air lingkungan. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah kepada eutrofikasi. Akibat pencemaran air. Dampak dari pencemaran air akan sangat mengganggu kehidupan semua makhluk hidup. Yang pertama, binatang-binatang di dalam air dapat mati. Dampak pencemaran air dapat menurunkan kadar oksigen. Hal ini dapat mengakibatkan binatang-binatang di dalam air mati karena mereka mengandalkan oksigen untuk bernafasnya. Yang kedua, terganggunya kehidupan binatang dan tumbuhan. Dampak pencemaran air jelas sangat mengganggu kehidupan semua makhluk hidup, baik makhluk hidup di darat maupun di laut. Air yang tercemar akan diminum oleh makhluk hidup yang ada di darat. Hal ini dapat mengakibatkan polutan masuk ke dalam tubuh yang akan mengakibatkan berbagai macam penyakit. Serta binatang dan tumbuhan air akan sangat terganggu karena air merupakan habitat ekosistemnya mereka. Ketiga, menurunnya jumlah oksigen. Air yang tercemar akan banyak mengandung larutan. Hal ini akan menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air. Hal tersebut akan mengakibatkan tumbuhan-tumbuhan air akan sulit melakukan fotosintesis dan oksigen yang masuk ke dalam air hanyalah sedikit. Keempat, meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Air yang telah tercemar adalah air yang telah mengandung bahan polutan. Kebanyakan dari bahan polutan adalah bahan kimia. Hal ini meningkatkan kecepatan reaksi kimia di dalam air. Yang kelima, produktivitas tumbuhan terganggu. Dampak pencemaran air akan mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Ketika tanah yang ditempati oleh tumbuhan tidak subur serta telah terkontaminasi zat polutan, maka tanaman tidak akan berproduktif lagi. Dan yang keenam, terganggunya kesuburan tanah. Jika tanah telah tercemar zat polutan,
maka akan mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Nah, untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lain, pencemaran air dapat dicegah melalui beberapa cara. Contohnya seperti melakukan pengolahan limbah dengan baik, tidak membuang sampah di sungai dan sumber air lain, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, serta tidak menggunakan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Yang berikutnya yaitu cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama yaitu dengan membuat kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi bertujuan untuk mensterilkan air dari zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Yang kedua, dengan membuat instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga, dengan pengelolaan kotoran. Dalam kotoran terdapat berbagai macam bakteri patogen yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang keempat, yaitu dengan tidak membuang bahan kimia ke sungai. Yang kelima, yaitu dengan mengurangi penggunaan pupuk pestisida kimia. Yang keenam, dengan tidak membuang sampah ke sungai. Dan yang ketujuh, yaitu dengan menanam pohon. Pohon bisa menyerap zat kimia di dalam air. Jadi dengan kita menanam pohon, kita bisa mengurangi pencemaran air. Mari jaga air di bumi kita.